Juliana dari Perbankan Syariah IAIN Tulungagung angkatan 2017. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan saya yang dilakukan secara virtual, yakni yang berjudul Peranan Pembiayaan Modal Kerja Bank Syariah terhadap Perkembangan UMKM Ud Karman. UMKM merupakan salah satu bagian penting dari struktur perekonomian suatu negara ataupun daerah. Di Indonesia, sejarah menunjukkan bahwa UMKM menjadi perwujudan konkret dari kegiatan ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sendiri, beragam, dan merupakan kelompok usaha yang mampu menjadi penyelamat saat perekonomian Indonesia dilanda krisis. Selanjutnya, perkembangan perekonomian semakin kompleks, tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena tidak ada satu negara pun yang tidak memanfaatkan adanya lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak defisit dana untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar mobilisasi dana dan dari pihak defisit dana. UD Karman sendiri adalah toko kelontong atau sembako yang beralamatkan di daerah Perumnas Asabri Karangsoko di Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Toko tersebut didirikan pada tanggal 20 Agustus 2003 oleh Bapak Karman beserta istrinya. Hal yang melatar belakangi pembangunan toko tersebut yakni karena masih sedikit sekali toko kelontong atau toko sembako yang melayani dan menjual kebutuhan sehari-hari warga lingkungan Perumnas Asabri pada saat itu. Produk-produk yang dijual oleh toko Bapak Karman beraneka ragam, yang terutama adalah kebutuhan sehari-hari, yakni seperti beras, minyak, telur, rokok, mie instan, deterjen, sabun mandi, minuman dan makanan ringan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Toko sembako ini sudah berdiri sejak 2003 dan sampai sekarang masih berdiri dan ramai warga yang datang berkunjung untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya, terutama para ibu rumah tangga. Pada awalnya, warung ini hanya menjual bahan makanan atau sembako biasa, akan tetapi lama-kelamaan pemiliknya membangun menjadi warung yang lebih besar lagi dan menambah barang-barang yang dijualnya, sehingga banyak orang yang lebih memilih berbelanja atau berlangganan ke warung tersebut. UD Karman merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikelola secara pribadi, maka organisasi yang dijalankan pun adalah organisasi kecil, di mana Pak Karman beserta istri pemilik modal dan juga pelaku usaha toko tersebut. Dalam menjalankan usaha toko tersebut, Pak Karman beserta istri dibantu oleh ketiga anak mereka, yaitu Esa, Nita, Eli. Dalam menentukan jam kerja penjagaan toko juga diatur sedemikian rupa, tetapi lebih dominan istri dan anak pertama dari Pak Karman, dikarenakan Pak Karman sendiri bekerja sebagai staf di balai desa, sedangkan anak yang kedua dan ketiga masih sekolah. Hal ini dilakukan setiap hari, yaitu hari Senin sampai Jumat. Untuk hari libur atau weekend, maka sistem jaga tokonya berubah, di mana untuk hari libur atau weekend tersebut dijaga oleh siapa saja yang hendak tidak melakukan aktivitas keluar rumah atau dijaga bersama-sama anggota keluarga yang ada. Permasalahan yang telah saya temukan selama melaksanakan praktek pengalaman lapangan cukup banyak, namun saya tidak memaparkan satu persatu dalam laporan ini. Salah satunya yakni keterbatasan modal, dan sering juga membuat para pemula yang modalnya pas-pasan balik arah dan mengurungkan niatnya untuk menjalankan usahanya. Untuk itu, pemerintah memberikan solusi dengan cara bekerjasama dengan pihak perbankan seluruh Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus, di mana penelitian berusaha untuk mengetahui bagaimana proses permodalan dan perkembangan yang terjadi di UD Karman ini. Penelitian ini dilakukan di UD Karman, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil wawancara kepada beliau, pemilik UD Karman diperoleh keterangan bahwa dalam rangka penyaluran pembiayaan terhadap UMKM, Bank Syariah bekerja sama dengan unit manajemen lain seperti koperasi. Hal ini dilakukan oleh bank karena masih memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhitungkan agar tidak berpengaruh negatif terhadap keuntungan bank. Hal ini wajar diperhitungkan oleh Bank Syariah karena secara prinsip pembiayaan Bank Syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu yang pertama aspek syariah dan aspek ekonomi. Selain harus sesuai syariah, Bank Syariah harus tetap memperhitungkan profitabilitas dari usaha yang akan dibiayai agar menguntungkan bagi bank maupun nasabah. Namun, hal ini bukan berarti bahwa Bank Syariah tidak berpihak pada UMKM, karena bank telah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu yang juga merupakan strategi bank dalam menjalankan fungsinya secara optimal.